Saudara, dalam rangka menyambut Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi, Panitia Hari Besar Islam PHBI Desa Njabung dan Desa Gesian Kecamatan Gantiwarna Kabupaten Klaten mengadakan kajian Islam tentang korban yang diadakan di Masjid Nurul Iman, Dukuh Bayanan, Desa Gesian Kecamatan Gantiwarna Kabupaten Klaten, Minggu malam 26 Juni 2022. Kegiatan itu juga didukung paguyuban takmir masjid dan musola Desa Gesian. Kajian Islam tentang korban menghadirkan narasumber Ustadz Fauzan dari Pondok Pesantren Alhamdulillah Klaten. Acara tersebut dihadiri Kepala Desa Gesian Rakata Sinus Ika, Ketua PHBI Desa Njabung dan Desa Gesian Parjino, dan Ketua Paguyuban Takmir Masjid dan Musola Desa Gesian Sukito, serta diikuti sekitar 25 peserta. Berikut ini kajian Islam tentang korban yang disampaikan oleh Ustadz Fauzan. Udhiyah, ya. Kenapa kok tadi saya pakainya udhiyah, Bu? Ya, sedikit memakai kurban, ya. Ada perbedaan antara udhiyah dengan kurban sebenarnya. Udhiyah itu sifatnya khusus, kalau kurban niku umum, ya. Kurban itu dari kata qorib, qoroba, ya. Dalilnya idh qoroba kurbanan, dulu ada dua anaknya Nabi Adam yang berselisih, kemudian Allah memerintahkan keduanya untuk berkurban, ya. Tidak harus dengan hewan, karena salah satu di antara mereka juga menggunakan hasil panennya. Nah, berarti niku sifatnya umum, tidak terikat waktu, tidak terikat bentuk apa? Bentuk yang dikeluarkan. Nah, tetapi kalau udhiyah niku khusus. Nah, khusus karena hanya hewan tertentu yang bisa digunakan. Nah, kemudian waktunya juga tertentu. Hewannya apa? Hewan bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Ya. Hewan ternaknya domba, kambing, sapi, dan unta. Para ulama ada yang memasukkan kerbau juga bisa dimasukkan di dalam hewan udhiyah. Ya. Karena waktunya juga tertentu maka disebut udhiyah. Nah, makanya kapan waktunya? Waktunya ya tentu dilakukan setelah sholat id. Nah, kalau dilakukan sebelum sholat id, ya itu tidak disebut udhiyah. Karena mungkin korbannya temeriki, kok korban udhiyahnya di sini banyak, okay. Mungkin satu masjid itu ya sapinya sekawan doso no pripun lah, banyak lah. Wah, nek hari itu nanti kita nggak kecongga, harus dibeleh saat durunge subuh wae kok ganti perakat simbok-simbok apa gimana. Nah, itu tidak menjadi udhiyah nanti akhirnya. Makanya kata udhiyah itu lebih dekat dengan kebenaran. Ya, maksudnya kurban bukan salah, tetapi Idul Adha itu kan namanya kan adha, menyembelih. Udhiyah, kemudian waktunya juga duha. Nah, itu makanya namanya udhiyah. Jelas sampai di sini tentang waktu dari tentang nama atau waktu udhiyah, ya. Kemudian hukumnya, jemaah sekalian. Hukumnya satu imam madhab mewajibkan, ya. Hukumnya bisa wajib. Apa dalilnya wajib? Ya. Barang siapa yang memiliki kelonggaran, man wajada sa'atan walam yudhahi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan, kelonggaran, dan dia tidak mengeluarkan udhiyah, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Fasholli li rabbika wanhar. Sholli di sini para ulama tafsir
Sholatnya itu maksudnya sholat id. Berarti sholat id itu berarti tadi kan benar toh, dilaksanakannya setelah sholat id, penyembelihannya atau penaharannya udhiyah itu setelah sholat id. Nah, kapan menjadi wajib? Kalau dia bernazar. Nanti turunannya juga, pembagiannya nanti juga berbeda jemaah sekalian. Misalnya bernazar, saya sakit, kemudian nanti kalau saya sembuh saya akan berkurban atau saya akan berudhiyah. Ya. Nah, itu menjadi wajib bagi dia. Tidak lagi sunnah. Sunnahnya di sini juga sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Karena banyak pemahaman yang terjadi di sekitaran kita niku bahwasanya berudhiyah itu amalan yang dilakukan sekali seumur hidup. Padahal Allah sudah membagi-bagi, ada amalan harian seperti sholat 5 waktu, ada amalan bulanan atau mingguan seperti sholat Jumat, bulanan seperti puasa Ayyamul Bid, juga tahunan seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, kemudian seperti Ramadan yang tahunan. Ada ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup itu juga ada. Ibadah apa, Pak? Haji setiap tahun boleh nama mboten? Boleh. Ya. Sekali seumur hidup. Ya, khitan majeng ping pinten. Ya, sunat itu mau berapa kali kita ya? Sekali aja seumur hidup. Ya. Itu kan termasuk ibadah juga. Ya. Makanya jangan sampai keliru. Lah kenapa kok ada yang gini, Pak? Nanti kan saya pernah dapati tahun niki saya yang berudhiyah. Kemudian tahun besok istri saya, anak saya tahun depannya lagi, anak saya lagi tahun depannya lagi. Ya udah, tahun kelima udah enggak mengeluarkan hewan udhiyah lagi. Nah itu keliru ya, karena sholat idnya kan masih tiap tahun ada toh. Nah berarti udhiyah itu setiap tahun atau ibadah yang dilakukan setiap tahun, ya tidak sekali seumur hidupnya. Tadi wajib karena dia bernazar atau dia melaksanakan wasiat. Ya. Mungkin bapak kita atau ibu kita berwasiat sebelum meninggalnya, saya mewasiatkan harta saya ini nanti kamu belikan hewan udhiyah. Nah ini wajib dilaksanakan. Hukumnya menjadi wajib. Tentu kalau kita mengambil pendapat Imam Hanafi yang mewajibkan udhiyah, ya, pahalanya lebih dari yang sekedar sunnah muakkad. Tetapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau meninggalkan mendapatkan dosa. Ya. Jadi pribadi saya juga lebih dekat kepada sunnah muakkad, ya, sunnah yang ditekankannya. Toh itu 1 tahun kita juga insya Allah bisa mengusahakannya. Nanti bisa ada rencana-rencana untuk berudhiyah. Ya. Kemudian itu termasuk dari sunnah yang kifayah. Kifayah itu misal dilakukan 1 orang, gugurlah sunnah yang lain, dia tidak punya kebebanan. Ya. Makanya 1 kepala keluarga itu cukup 1 hewan udhiyah. Dia keluarkan 1 sudah cukup, ya tidak harus istrinya juga keluar, anak-anaknya juga keluar. Kalau bisa seperti itu ya lebih baik, lebih top. Nah, monggo kalau punya kelonggaran itu lebih baik. Ya, tetapi 1 keluarga itu cukup mengeluarkan 1 hewan udhiyah tidak masalah. Ya. Cuman, nah hitungan keluarga ini seperti apa? Para ulama menjelaskan batasan 1 keluarga itu mboten 1 kakak, Pak.
ya. Tetapi satu nafkah dan satu ahli bait, ya. Misalnya putranipun jenengan sampun berkeluarga sendiri, tetapi jenengan masih memberi nafkah kepadanya, ya. Berarti cukup itu, dan tinggal satu rumah dengan dengan jenengan, ya. Berarti jenengan keluar satu hewan udhiyah pun itu sudah untuk satu keluarga itu, ya. Tidak harus satu kakak ngoten mboten, ya. Jadi para ahli jumhur ulama, ya, itu atau kebanyakan ulama, ya, memilih seperti itu, ya. Bisa satu hewan kurban itu untuk, atau satu hewan udhiyah untuk satu keluarga. Karena Rasulullah pun juga berudhiyah seperti itu. Nah, yang membedakan kalau istri ini kan, kalau istrinya jenengan lebih dari satu, ya kan, misal istrinya 3 kan berarti kan rumahnya kan 3, ya. Nah itu satu rumah, meskipun satu nafkah tetapi itu satu rumah, yaitu keluar sendiri, kalau mampu keluar sendiri silakan, ya. Karena Rasulullah pun juga mengudhiyai istri-istri beliau, ya, seperti itu misalnya. Tapi mereka insya Allah satu semua, Pak. Ya itu kan itulah bedanya kurban dengan poligami itu seperti itu, ya. Kalau kurban itu banyak yang mampu. Kurban itu sebenarnya banyak yang mampu, tapi sedikit yang mau, ya. Kalau nambah istri banyak yang mau tapi sedikit yang mampu. Nah. Ya, saya lanjutkan lagi, nggih. Kemudian tentang masih tentang hewan udhiyah, ya, menurut hitungan tadi, ya, hitungan per rumah atau per nafkah tadi, ya. Kalau dia belum berkeluarga, masih lajang, kapan dia punya kewajiban mengeluarkan hewan udhiyah? Kalau dia punya harta 1 nisab. 1 nisab niku pinten, Pak? 1 nisab itu 85 gram emas, ya. Tinggal hitung aja 1 gram emas niku pinten, dikali 85. Kalau punya simpanan seperti itu, dia harus keluar hewan udhiyah meskipun masih lajang, ya. Hitungannya seperti itu, ya. Dia keluarin uang untuk itu, ya. Tapi insya Allah bisa kok, ya, karena ukurannya itu ukuran kemakmuran, kalau saya boleh bilang, untuk ukuran kemakmuran hewan tentang kurban ini, ya. Itu satu menurut ulama tadi kan satu rumah keluar satu hewan kurban. Berarti kalau mau data berapa jumlah hewan kurban atau hewan udhiyah di ten gesian niki, ya hitung aja, berarti sejumlah kakak atau sejumlah rumah kaum muslimin di tempat itu, ya. Insya Allah kalau semuanya sudah berpahaman bisa mengeluarkan hewan udhiyah, itu makmur, ya, keluar hewan udhiyah semuanya, ya. Begitulah caranya. Apalagi sekarang ada arisan udhiyah, Pak. Nanti kita bahas gimana arisan udhiyah yang benar, ya, karena banyak praktek yang keliru, ya. Biasanya udhiyah niku sering kali nanti jenengan kalau mau deket-deket di hari udhiyah itu ada share-sharean yang sedikit menyinggung, ya. Menyinggung biasanya yang merokok setiap hari bisa kok, atau mosok keluar hewan udhiyah ndak bisa. Nah, ya bagi yang masih merokok, nek mau niatan udhiyah rokoknya disudo sing murah mawon. Rokok pinten, Mbak? Mboten ngerokok jenengan. Kalau rokok 25.000 ya rokok sing nyewunan, mboten enten nggih nyewunan. Ting we. Silahkan, ya. Wong ini ibadah, monggo kita usahakan, ya, kita usahakan. Kemudian syarat dari hewan udhiyah.
Syarat hewan udhiyah, nggih. Menurut umur, kalau domba itu nggih biri-biri ya. Domba itu gembel, itu 6 bulan. Ya. Ada kurban minimalis nanti. Kalau mau latihan 6 bulan situ sudah masuk, 6 bulan masuk ke 7 bulan. Umurnya udah sah. Kalau kambing ya ada yang mengatakan 1 tahun ya, atau 2 tahun ya. 1 tahun menuju kedua atau 2 tahun menuju ketiga. Kalau sapi 2 tahun, genap 2 tahun menuju ketiga ya. Kemudian kalau unta itu 5 tahun menuju ke 6. Nek mriki mboten enten unta nggih, Pak. Ya berarti nggih cukup tadilah domba, kambing dan juga sapi ya. Lah kok ada kurban minimalis tadi pripun ya, kurban minimalis itu syarat tentang tadi kan syarat tentang umur nggih. Nah, apakah berudhiyah itu harus dengan jantan? Ya, tidak harus dengan jantan karena salah seorang sahabat pernah berudhiyah dengan betina juga nggih. Tapi kalau nanti mau, ini bicara tentang sahnya dulu, belum sempurnanya. Bicara tentang sahnya, apakah dengan betina boleh? Boleh. Ya. Umur 6 bulan, domba gembel 6 sasi, wedok murah mboten niku, Pak? Murah banget nggih. Ya. Berapa niku? Ya, oh pada, nggih. Enggak nyampe, nggih. 6 bulan ya, kambing muda ya, apalagi betina itu lebih murah. Nah silakan, monggo, itu sudah masuk syarat sah dari berkurban. Nanti ada peraturan sembelih, peraturan kurban dan peraturan pentasyarufan ya, atau pembagian. Nah kita masuk di tentang kurbannya dulu atau tentang udhiyahnya dulu ya. Setelah umurnya kita lihat udah masuk, sekarang syarat sah fisik dari korban itu, fisik dari hewan udhiyah itu, tentu tidak boleh buta salah satu atau keduanya. Ya. Rasulullah tidak menerima, Allah tidak menerima itu, ya, tidak sah, tidak buta. Ya, ukuran buta priwe jelas-jelas dia tidak bisa melihat. Ya, atau matanya juling aja, satu aja nggak boleh, apalagi 2. Kemudian sakit ya. Jelas-jelas kelihatan sakitnya. Ya, kayak sekarang kan nembe marak PMK itu ya, kita teliti, Pak. Ya, jangan sampai kita nanti tidak sah udhiyah kita apakah dia benar-benar sakit. Nah, sakit di sini itu para ulama memberi batasan sakit yang membuat hewan udhiyah itu ya kurus kering. Nah, makanya nanti hewan kurus kering juga tidak boleh, tidak sah. Hewan pincang juga tidak boleh. Ya. Ukuran pincang pripun? Ukuran pincang niku nek diplayokke karo kancane niku mesti carry. Nah, itu berarti pincang. Ya, pincang betul, gitu loh. Intinya adalah fikih itu memberikan batasan seperti ini. Hewan itu cacatnya mengurangi kuantitas daging atau kuantitas dari hewan kurban tersebut. Ya. Jadi nanti bisul itu bisa masuk mengurangi keabsahan dari hewan udhiyah, Pak. Ya. Kan kulit niku kan dibagi toh. Ya. Lah, bisul kan di kulit. Ya. Makanya kita betul-betul cari hewan yang sehat, kemudian sempurna ya. Atau nanti mungkin kupingnya juga utuh, tidak terpotong ya. Kalau tanduk sih tidak masalah karena tanduk tidak dimasukkan gitu. Tanduknya patah ya. Patah bukan dipatahkan tapi patah mungkin karena apa ya. Monggo, itu tidak masuk ya. Kemudian itu syarat dari
syarat sahnya. Syarat sempurnanya ya tadi tidak terpotong tanduknya tadi ya. Sempurnanya kemudian hewannya apa harus hewan bertanduk ya. Rasulullah itu menyembelih amlahaini kabsyaini ya, 2 akro ini, 2 kambing putih bertanduk ya. Makanya kalau mau sempurna ya tanduknya utuh gitu. Tapi kalau menurut sahnya ya tadi tidak sakit, tidak cacat, tidak juling, tidak pincang ya. Nah, makanya nanti kita hati-hati biasanya kalau sudah masuk di tanggal 1 Dzulhijjah itu kita kan biasanya harusnya sudah dapat hewan udhiyah. Kalau sudah dapat hewan udhiyah dari sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka shahibul kurban atau mudhahi itu tidak mengurangi kukunya, tidak mengurangi rambut atau bulu di tubuhnya, bulu apapun ya. Kemudian kulit ya. Loh kok kulit? Nyuwun pangapunten jamaah sekalian, kan mungkin kita itu kan ya bekerja di tempat yang membutuhkan fisik ya, entah di proyek atau di sawah. Nah, kemudian kita jadi shahibul kurban, si sukune niku kapalan, terus kelintei. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu. Makanya hati-hati ketika sudah dapat hewan kurban atau hewan udhiyah, maka kita ora usil. Apalagi lah kalau rambut saya itu rontok gimana ya, dijaga supaya tidak rontok. Kalau rontokannya itu memang karena penyakit ya sudahlah, itu Allah memaklumi. Tetapi karena kalau aku nek kumisnya dawa ki engko risi terus orang ganteng, nah dipotong sedikit itu juga jangan, karena Allah akan menghitung ya setiap bulu dari hewan yang kita keluarkan. Makanya kita memanjangkan kuku kita, bulu kita itu nanti semuanya biar terhitung sebagai pahala ya, sebagai kesempurnaan udhiyah kita ya. Itu tentang hewan udhiyah, masalah dari sempurnanya hewan udhiyah tadi ya. Baik, selanjutnya penyembelihan ya. Penyembelihan tentu di situ nanti adab-adab yang berbicara ya. Penyembelihan itu ya, 1, siapa yang menyembelih? Orang muslim ya. Syaratnya muslim dulu. Nah, muslim niku batasan muslim itu kenapa? Salatnya ya. Kalau dia muslim tidak salat, cari yang salat ya. Cari yang salat, terutama yang menjaga betul salat 5 waktunya ya. Kemudian dia berakal dan mumayyiz ya. Berakal jelas, mumayyiz itu berarti dia sudah dewasa, bukan anak kecil ya, atau bukan yang belum balik ya. Aku pengen. Nah, kemudian dia tentunya juga kalau sudah dipilih jagalnya atau yang menyembelih seperti itu ya, lebih baik itu kan yang menyembelih itu shahibul kurbannya sendiri. Nah, kalau mewakilkan kepada jagal ya jagal yang seperti itu tadi. Nah, bolehkah nanti yang menyembelih itu adalah ahli kitab? Ada yang mengatakan ahli kitab dulu sama sekarang itu beda. Enggak, Pak. Ahli kitab dulu sama sekarang ya sama aja. Sama aja gimana? Sama-sama kafir. Ya. Ahli kitab dulu itu sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli kitab sekarang apalagi. Ya. Itu sesembelihan mereka halal bagi kita. Nah, tetapi tentunya kita juga tidak mengambil untuk kurban, kita tidak mengambil itu ya, karena masih banyak orang muslim yang menjaga sholatnya. Kemudian disembelih dengan mengucap bismillah, Allahu akbar, hadza anni wa an ahli. Nah, ini dariku dan juga dari keluargaku ya Allah ya. Kalau
diwakilkan, ya berarti dia juga yang harus mengucap. Jadi yang doa itu yang nyembelih, Pak. Bukan, karena saya pernah melihat prakteknya itu ada jagal, ya. Kemudian yang doa itu di sampingnya, pak kaumnya. Jadi doanya ini berdoa, ya. Kemudian saya lihat itu kok ketoknya ora umi. Nah, itu tidak boleh. Yang menyembelih yang berdoa ya yang megang pisau yang mengalirkan darahnya. Nah, lah aku rasa ndonga padahal pengen boleh yo sinau no. Masuk ndonga bismillah ndak bisa, ya. Apakah perlu ditambah dengan sholawat? Tidak. Karena sesembelihan itu hanya untuk kepada Khalik bukan makhluk, ya. Itu tidak perlu dengan sholawat karena ditakutkan ada pengagungan Nabi Muhammad, meskipun beliau nabi, beliau makhluk. Nah, tidak perlu ada sholawat. Kalau ada sholawat tidak masalah sebagai sholawat itu kan doa kepada Nabi, tidak apa-apa. Tetapi kalau mau berhati-hati dan sempurna, cukup Bismillahi Allahu Akbar. Hadza ani wa an ahli. Kalau disuruh untuk menyembelihkan ya siapa tadi. Apalagi kalau urunan Pak. Sapi kan 7 ya. Disebutkan an sinten Suparjo, Suyono sampai sinten disebutkan wa an ahlihim dan keluarga mereka, baru kemudian disembelih ya. Kemudian Rasulullah menyembelih itu memberikan batasan jalur nafas dan jalur makan yang harus terpotong wajib. Kemudian 2 urat leher di sini ya, untuk mempercepat kematian. Karena sebaik-baik sesembelihan adalah yang setajam-tajam pisau, secepat-cepat sesembelihan, supaya hewan udhiyah itu tidak merasakan sakit ya. Jadi cepat ya. Kemudian ini yang banyak beredar kurang adab ya. Rasulullah mewanti-wanti. Rasulullah itu mengedepankan adab dan akhlak beliau meskipun kepada hewan ya, sampai hewan udhiyah itu dipenake matine gitu loh. Kalau zabah itu berarti hewan yang dijatuhkan tidak dengan cara berdiri, itu menyembelihnya ujung leher. Nah, kalau hewan yang berdiri alias unta itu kan nahar namanya, itu pangkal lehernya yang disembelih ya. Berarti kan ujung leher kan kalau sini ya ilmunya tuh telinga ya Pak ya, belakang telinga itu mempercepat kematiannya. Kemudian tentunya tidak hewan udhiyah itu juga punya naluri kehewanan ya Pak ya. Itu tidak boleh memperlihatkan senjata atau memperlihatkan teman sembelihannya itu di hadapannya, itu termasuk dari adab juga. Kemudian menghadap ke kiblat tentunya ya. Kalau menghadap ke kiblat pasti sudah pasti itu bagian kiri dari hewan tersebut yang menempel ke tanah. Nah, dan dihadapkan ke kiblat tadi. Itu tentang tata cara penyembelihan. Kalau itu teknis, jenengan tentunya sudah belajar banyak ya, bertahun-tahun. Pokoknya secepat-cepat sesembelihan dan setajam-tajam pisau. Okay. Jangan sampai nggak nyaman Pak hewan udhiyah, apalagi kalau sapi. Okay. Sapi niku keluar dari kandangnya pun gelisah ya. Makanya disunahkan untuk bertakbir, ada zikirnya. Dincocot wong pirang-pirang ngoten niku. Nah, itu tidak beradab ya, tidak beradab sama sekali. Adab yang baik itu tentang sembelihan ya. Kemudian tentang pentasyarufan. Ya, ini yang bagian yang banyak ditanyakan, dan kemudian itu tentang pembagian daging nggih. Nah, pembagian daging dan kepanitiaan tentunya ya. Pembagian daging itu kita sudah jelas ya. Daging itu ada yang dimakan untuk dirinya sendiri, ada yang dihadiahkan, dan ada yang disedekahkan untuk fuqara dan masakin. Ukuran fakir miskin itu napa to? Ya. Ukuran kalau miskin itu dia tidak punya
pekerjaan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau fakir, jangankan yang pokok, ya dia itu masih kurang-kurang. Misalnya dia punya tanggungan 10, dia nggak bisa sama sekali atau cuma bisa menanggung 2. Kalau miskin dia punya 10, tanggungan 10 dia masih bisa menanggung 4. Nah, itu ukuran fakir miskin. Bagi pengkorban atau mudhahi ya, lebih sedikit mengambil tidak masalah, lebih baik. Tidak harus sepertiga. Seperti itu enggak. Lebih sedikit lebih baik. Ya, berhati-hatinya. Ya. Atau kalau dia tidak ngambil juga tidak masalah, tapi jangan tidak makan. Mosok terus dahar hewan kurbannya, karena hewan udhiyah itu mengambil barokahnya, terutamanya hati, karena Rasulullah itu kan ketika id itu kan puasa terlebih dahulu, gitu. Kemudian apa bagian dari sesembelihan yang paling cepat dimasak? Hatinya. Rasulullah itu memakan hati hewan kambingnya terlebih dahulu. Jadi untuk berbuka itu dimakan, ya seperti itu. Nah, jangan sampai enggak makan, Pak. Monggo, silahkan. Lah kemudian tentang pentasarufan tadi, hadiah. Ya, hadiah itu tidak harus kepada tidak harus kepada yang tidak mampu. Hadiah itu boleh kenalan, boleh yang mampu. Misalnya orang kaya kok kasih hadiah, ya boleh-boleh saja, wong itu hadiah kok. Ya. Cuman nanti ya saya ingatkan lagi, tadi kan ada kurban wajib karena dia bernazar, karena itu wasiat. Ya. Kalau nazar dan wasiat tidak boleh diambil sedikit pun, semuanya harus disedekahkan. Ya, karena itu nazar dan wasiat dia keluarkan semuanya, ya, disedekahkan semuanya. Nah, makanya bagi para panitia nanti tanya dulu, iki hewan yang kamu bawa ke sini ini apa niatanmu? Nah, saya berkurban atau bernazar atau berwasiat, apa jojo malah akikoh. Nah, nanti ada pembahasan ya Pak ya, kalau boleh enggak saya ini belum diakikoi tapi berkurban. Assalamualaikum mboten Pak. Lebih dulu mana? Dulu orang tua saya tidak ngakikoi saya. Ya, tapi kemudian saya tahun ini harus berkurban. Gimana ya? Ya tentu yang lebih dekat dengan hari itu ya berkurban, ya kita berkurban dulu ya. Karena akikah itu sebenarnya kewajibannya siapa? Orang tua. Sampai kapan? Sampai nifasnya habis ya. Ada tangguh sampai nifasnya habis. Ya kalau mau diakikah sendiri nggih monggo. Tapi apa boleh menggabungkan seperti itu? Sebagian ulama membolehkan, ya, sebagian ulama membolehkan akikah dengan udhiyah, karena apa yang ada di akikah syaratnya dengan udhiyah itu sama, ya. Kesyaratannya juga sama. Nah, kemudian balik lagi ke pembagian tadi ya, sekali lagi saya ingatkan. Ya, panjenengan teman iki pasti tentu sebagian besar sebagai panitia dan sebagai panitia juga sebagai mudhahi. Panitia itu saya garis bawahi dulu di depan, nggih. Panitia niku legan golek momongan, Pak. Nggih. Panitia zakat fitrah ya, zakat dan udhiyah itu legan golek momongan. Artinya dia itu hanya diberi amanah perwakilan, tidak boleh kemudian memonopoli banyak hal di situ. Nah, makanya nanti hati-hati. Misalnya sudah diberi amanah ini kambing saya atau sapi saya, nah ternyata panitia teledor, ya. Begitu menurunkan dari
kendaraan pincang kakinya, wah lah dadi piye kuwi ya panitia ganti. Nah, purun apa mboten ngoten niku. Makanya harus berhati-hati dan berilmu supaya tidak mengurangi keabsahan dari udhiyah itu sendiri. Ya. Kalau pembagian hewan udhiyah ini kita sudah jelas, nggih. Nanti biasanya ada hal-hal yang agak sedikit mengusik kita atau menjadi pertanyaan kita itu biasanya tentang kulit. Karena dulu di zaman Rasulullah kulit itu nggak dimakan, Pak. Nggih. Kulit niku damel napa? Nggih, kalau nggak dipakai untuk baju, ya untuk tempat air atau untuk apalah tempat aksesoris beliau-beliau dulu. Ya. Kalau khususnya di Indonesia kan nopo-nopo diagem nggih, semuanya ditasarufkan ya. Nyembelih pitik sing mboten katunan gur telek karo wulu tok. Nggih, kabeh saka sirah ngantek ceker payu nggih, jeruan ya masuk. Nah, apalagi hewan udhiyah itu semuanya ditasarufkan. Cuman kulit ini kan biasanya kalau bisa dibagikan ya monggo itu lebih baik. Tapi kan ada bagian dihadiahkan. Nah, catatan hadiah itu kalau sudah diwakilkan kepada panitia, sekali lagi panitia itu wakil dari mudhohi. Jauh hari sebelumnya panitia harus sudah punya daftar nanti siapa yang mau dikasih ya, bagian kulit niki. Ya. Mboten kemudian wis pokoke manut karo panitia engko bar dibelah nembe dikeke. Ndak. Nanti harus ada akad dulu di depan. Nah. Pak, misalnya ada 10 orang fakir atau miskin di tempat kita panggil, kemudian kita tanyai, kita beritahu insya Allah nanti jatah kulit tahun ini itu jatuh kepada jenengan. Nah, jenengan kami beri kulit. Nah, kalau mau mboten repot kami bisa jualkan. Oh nggih, mboten napa-napa. Nah, berarti sudah ada akad panitia boleh menjualkan. Nah, kemudian, aku rasa setuju, aku nggak mau. Ya wes, coret namanya. Nah, tidak perlu bingung-bingung. Coret namanya dia nggak dapat. Nah, makanya jangan sampai kulit itu dikumpulkan terus di apa Pak? Diberikan ke masjid atau ke TPA. Nah, itu tidak tepat, ya. Karena pentasarufan pentasarufan hewan kurban itu kan tidak boleh dijual, harus semuanya dimakan atau dihadiahkan, disedekahkan ya. Itu lebih kepada menyasar kepada orang-orang langsung ya, tidak instansi ya, atau pesantren atau TPA. Itu kan sudah ada TPA ya, sudah ada uang tersendirilah. Masjid juga seperti itu. Nah, tentunya dengan kepanitiaan ini ya, mudhohi itu kalau misalnya dia berkurban dengan harga 3 juta ya, sapi 21 juta diusung oleh 7 orang ya, panitia ini sekali lagi hanya wakil, minta dong uang kepada siapa? Mudhohi, karena tidak boleh diupah ya. Saya mau beleh ya, tapi nanti sikile nggo aku. Kalau sudah nembung di awal seperti ini, itu namanya dia mensyaratkan upah. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh dikeluarkan sebagai upah. Nah, mboten saged Pak, kalau mau nggih nanti kami bayar. Bayarnya pakai uang apa? Nah, pakai uang dari yang berkorban itu tadi ya. Apa tidak boleh pakai uang masjid, karena kita kan nyembelihnya bareng-bareng. Nah, kemudian nanti kita beli bumbu, beli beras pakai infak masjid. Itu juga tidak boleh, karena infak masjid itu yang berinfak bisa jadi orang yang fakir juga berinfak di situ, orang yang tidak berkorban juga infak di situ. Nah, terus uang dari mana? Sekali lagi
uang dari mudhahi atau sohibul kurban. Nah, minta. Nah, kalau tidak bisa nggih, monggo, tidak perlu memaksakan gitu. Intinya lah nanti saya misal kejadian panitia itu biasanya pun diparingi daging. Nah, selain dari jatah daging resmi yang keluar itu panitia ada tersendiri. Ya. Sebaiknya seperti itu atau tidak? Kalau saya ditanya sebaiknya ya nggak usah. Ya. Kalau boleh atau tidak ya boleh. Ya mungkin ditambah berapa on. Tapi ini bukan upah, ya, Pak. Kalau upah itu disyaratkan di depan. Ini hadiah. Masuknya nanti wah karena terus yang ngasih siapa? Yang ngasih ya sohibul kurban, bukan panitianya sendiri. Nah, iki bagian sohibul kurban sudah 1/3. Nah 2/3-nya engko disisake sik nggo panitiane. Nah, itu tidak boleh kayak gitu. Itu namanya emang upah juga. Nah, biasanya lah terus kalau makan-makan gimana? Nah, makan-makan itu tentu sekali lagi harus ada akad. Nah, makan-makan ini pakai dagingnya siapa? Nah, kemudian yang makan-makan juga siapa? Apakah yang makan-makan itu hanya panitianya saja? Nah, atau seluruhnya? Ya yang tidak berkorban ya makan, kemudian yang sohibul kurban juga makan di situ. Nah, kalau yang seperti itu boleh. Toh itu juga tidak bisa disebut upah. Kenapa? Karena nopo enten Pak tiang nyambut damel saking enjang ngantos biasanya selesai hampir asar nggih. Nah, meh sedina kerja dikei upah sepiring sego kalih. Kan juga nggak ada kok ya nek enten nggih tega menan. Makanya bukan sebagai upah, makanya itu hanya tapi ya harus jelas ini tadi ngambil dari dagingnya siapa. Nah, kalau saya ngambil dari tentunya dari bagian sohibul kurban, meminta kerelaannya, toh juga tidak banyak kok. Nah itu boleh, monggo silahkan untuk mentasarufannya. Ya kurang lebih seperti itu Bapak jamaah sekalian. Ya, nanti mungkin kita lebih lebih di tanya jawabnya saja karena fikih itu luas, okay. Dan tentu ada dasarnya masing-masing, tetapi ada pakem-pakem yang harus kita pegang tentang tadi memilih hewan udhiyah, kemudian tata cara penyembelihan dan juga pentasyarufan atau pembagian daging kurban. Intinya semua dari kalau pentasyarufan itu semuanya harus keluar, ya, keluar dari kepada yang berhak. Nanti juga ada kejadian Pak, kayak dulu misalnya ada bencana, nah, terus kita tasarrufan kemana, ke apakah dana udhiyah kurban apa dinggo membantu bencana. Dulu kan kita pernah kejadian ngoten niku nggih. Pas waktu gempa di Donggala NTB. Ya, itu juga pas waktu Dzulhijjah juga. Nah, mana yang lebih afdol? Masalahnya lebih baik mana? Apakah untuk berkorban atau berudhiyah atau untuk membantu korban bencana? Ya. Kalau membantu korban bencana itu sama-sama berkorban, tetapi nanti wujudnya jadi bahan bangunan, bahan makanan. Tapi kalau uang untuk berudhiyah ya jadi hewan kurban. Nah, Rasulullah dulu juga pernah mengalami seperti itu. Jadi Rasulullah itu ketika itu terjadi musim paceklik, ya. Tidak lantas kemudian Rasulullah memerintahkan ayo semuanya beli gandum aja untuk mengatasi paceklik ini. Tidak seperti itu. Tetapi Rasulullah tetap harus berudhiyah, tetapi dagingnya tidak lebih dari 3 hari. Jadi tanggal 10, 11, 12 sudah habis, harus sudah
habis atau sudah habis dibagikan. Jadi tanggal 10, 11, 12, nah tanggal 13 kan masih hari tasyrik niku. Itu Nabi sudah tidak menyimpan. Nah, itu asal mula kenapa tidak boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari. Nah, itu kalau ada supaya penyebaran daging itu lebih merata. Tapi kalau kejadian hari ini nggih, satu rumah itu bisa dapat berapa Pak? 5 kilo, ada yang 6 kilo. Nah, di bakso ngantes tahun depan masih ada. Nah itu kurang bagus, nanti pahala sedekahnya juga nggak dapat. Makanya ambil kesempatan ini untuk ditasarrufkan kepada yang berhak. Mungkin itu dulu yang nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah udhiyah kita bahas bareng-bareng ya. Saya akhiri, saya kembalikan kepada pengacara, monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Nggih. Yang harus kita lakukan ya ambil amalan yang fadilahnya itu setara dengan itu. Ada amalan yang pahalanya niku setara dengan umroh. Apa? Satu, dengan sholat subuh berjamaah bapak-bapak. Kemudian setelah sholat subuh menanti duduk di masjid, menanti terbitnya matahari ya. Kemudian setelah itu nunggulah kira-kira begitu terbit matahari itu kan waktu larangan sholat ya. Paling ya 15 menit sampai 20 menit. Jadi kita isi dengan zikir atau menunggu aja enggak masalah. Baru kita sholat 2 rakaat, namanya sholat syuruk. Itu pahalanya takdilu umroh ya, setara dengan umroh. Dilakukan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pun nanti laksanakan den apa dereng niku. Nggih. Pun alhamdulillah kalau belum pernah ya kita luangkan waktu kita terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu yang amalan itu tidak bisa ditandingi oleh hari-hari lain. Nah. Wah kula mboten kober soalnya nek bar subuh kudu ndang mancal ning pasar. Atau harus segera melaksanakan kegiatan. Nah, ada opsi lain yang juga itu setara dengan umrah, yaitu orang yang berpagi hari atau bersore hari. Artinya dia masuk waktu pagi, masuk sore hari. Kemudian dia keluar rumah menuju masjid untuk mengajarkan ilmu atau belajar ilmu. Ya, sampai dia pulang maka dia mendapatkan pahala setara umroh ya. Ini tidak bisa menggantikan umroh, cuman fadilahnya mendapat buatan rasa umroh wae. Nah, mboten tetap itu tidak bisa membatalkan amalan, tetapi dapat fadilah atau keutamaan. Kok ini juga kita berat ya, ikut kajian nggih tesih repot. Nah, undangan sejabung gesian yo mboten saged hadir semuanya ternyata. Nah, ada satu terakhir niku wudu dari rumah nggih, untuk sholat berjamaah di masjid. Caranya napa? Wudu dari rumah. Lha napa mboten angsal to nang masjid yo ning tempat wudu kok. Nah, aku yo infak. Kalau mau dapat sempurnanya pahala umroh ya kita berwudu dari rumah, dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. 3 amalan ini yang setara dengan umroh. Nah, haji dan umroh bapak sekalian ya, jamaah sekalian. Kalau ini sudah kita kerjakan atau kita bisa mengerjakannya, kita tambah lagi apa? Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita tentu berpuasa. Nah, berpuasa itu sejak tanggal 1 ya, Dzulhijjah kita isi dengan berpuasa. Buat puasa 1 hari di jalan Allah, Allah jauhkan kita
70 tahun perjalanan dari neraka, 70 tahun hitungannya Allah, bukan hitungan kita, ya. Padahal satu hari di sisi Allah di akhirat itu berapa tahun dan mriki Pak? 1000 tahun, ya. Berarti kalau umur kita 60 tahun ya berapa jam di akhirat. Nah, maka kita ambil itu berpuasa. Utamanya nanti di tanggal 9 ada puasa Arafah, yang dimana itu pahalanya adalah menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Dosa-dosa kecil menurut Imam Nawawi, tapi menurut para jumhur ulama dosa-dosa besar juga bisa diampuni, ya, melalui puasa tersebut. Jadi puasa bisa dari tanggal 1 Pak, tidak harus tanggal 9 tok. Boten, ya. Puasa kita kerjakan. Jangan mencukupkan diri hanya sampai puasa, berzikir, ya, atau bertalbiyah. Berzikir apa? Takbir, tahlil, tahmid, ya. Dari tanggal 1 takbiran nih boleh Pak. Allahu Akbar, ada takbir. La ilaha illallah, tahlil. Allahu Akbar walillahil hamd, memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan namanya takbir mutlak, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar ketika ke pasar, mereka berdua bertakbir. Nah, jadi kita takbirnya enggak harus di masjid, ten griya saged, di jalan bisa, di rumah diingatkan anak istrinya, di kantor atau dimanapun. Berzikir itu kan ibadah yang murah dalam artian tidak mengeluarkan harta, ya. Maka kita bertakbir, ya. Ini masih jarang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kita, ya. Kalau di pesantren sudah saya biasakan dari tanggal 1 semuanya bertakbir, ya. Karena kan Dzulhijjah niku nek wulan Jawa niku namanya apa Pak? Besar, nggih. Idul Adha itu hari idnya itu lebih panjang daripada Idul Fitri. Nah, kita Idul Fitri itu kan 1 hari, setelahnya boleh puasa lagi. Tanggal 2 Syawal udah puasa. Sedangkan Idul Adha masih ada hari tasyrik, ya. Tanggal 10, 11, 12 dan 13, ya. Makanya takbirnya lebih. Salah satu dari hikmahnya seperti itu. Puasa sudah, berzikir guys, ampun. Nah, yang keempat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat itu bukan hanya untuk pendosa. Taubat itu dilakukan juga oleh Nabi, padahal Nabi itu maksum. Nabi beristighfar. Nabi itu kan nggak punya dosa kok, beristighfar juga. Nah, bisa jadi orang soleh itu ya kita, mudah-mudahan, ya, itu ada hari atau ada waktu kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menutup dengan istighfar tersebut, ya. Jadi ada ibadah itu ada prime time-nya Pak, ada waktu-waktu yang benar-benar ini tuh waktu sing istimewa gitu loh. Nah, taubat itu menjadi istimewa kapan? Taubat menjadi istimewa kalau dilakukan tidak jauh dari dosanya. Maksudnya mboten nunggu suwe-suwe. Nah, mboten diingatkan oleh Allah dengan musibah baru bertobat. Tapi begitu dia terjerumus dalam dosa dia langsung bertobat. Nah, itu tobat yang baik itu seperti itu, ya, tobat yang bersegera. Makanya setan itu punya satu senjata namanya taswif, yaitu menunda-nunda, nanti aja tobatnya nanti. Nah, itu termasuk dari salah satu senjata setan untuk anak-anaknya Adam, untuk manusia sekalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya pintu yang tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa di tenggorokan dan matahari terbit dari barat adalah pintu taubat. Nah, bertobat sampun sekawan. Yang kelima tentunya ya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tilawatul Quran ini masuk ke zikir tadi sebenarnya, atau bersedekah lah, ya. Tilawatul Quran, saya ingatkan bapak-bapak sekalian, ya jamaah,
pengajian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya amalan yang tetap dikerjakan, masih bisa dikerjakan sampai nanti di hari akhir atau di hari kiamat, di akhirat, itu hanya tilawatul Quran, hanya membaca Al-Quran. Ya. Di akhirat tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi amalan-amalan, semuanya sudah berhenti, semuanya sudah rohah, istirahat. Ya. Tetapi ada satu amalan yang dikerjakan, ya, yaitu membaca Al-Quran. Ya. Bahkan orang yang dekat dengan Al-Quran atau ashabul Quran, ahli Quran, itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra, bacalah, warqa wartaqi, maka naiklah level surgamu menurut bacaan kamu. Kamu biasanya baca itu sampai mana? Nah, itu level derajat surgamu itu segitu. Nah, makanya jangan jauh dari Al-Quran, Pak. Dan Al-Quran istimewa, apalagi dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Istimewanya apa? Amalan sholat niku kalau Imam Madhab itu gerakan 3 kali, ya, di luar sholat takbiratul ihram, benake sarung, benake peci pun loro, tambah utik-utik upil, batal sholatnya. tiga gerakan di luar sholat. Tetapi kalau kita salah baca Quran, itu ada pahalanya dan tidak membatalkan bacaan kita selama tidak dilakukan di dalam sholat. Nah, itu istimewanya Al-Quran seperti itu. Maka kita target lah, Pak. Oh, saya nanti hatam lah 10 awal Dzulhijjah, atau kalau enggak hatam ya saya minimal bisa selesai hafalan ini, atau saya bisa baca banyak. Nah, punya waktu tersendiri khusus Quran. Nah, untuk amal yang terakhir tentu amalan puncak, yaitu mengalirkan hewan udhiyah atau berkurban di 10 atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Yaitu tadi hendaknya kita mengerti dulu waktu 10 awal Dzulhijjah ini benar-benar waktu yang Rasulullah itu mewanti-wanti gitu loh. Sampai-sampai nggak ada yang bisa menandingi amalan di hari-hari itu. Makanya kalau kita meremehkan atau ngegurke ini berarti ilmu mana yang Allah cintai, mana yang Allah benci itu belum sampai kepada kita lah. Sekarang kita sudah dapat ilmunya, monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fungsinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nopo? Kenapa mohon pertolongan itu diminta setelah meminta ibadah, ya, kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, ya. Maksudnya kita tidak bisa melakukan amalan, tidak bisa beribadah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memohon kepada Allah supaya kita diringankan hatinya, diistiqomahkan, diringankan langkah dan seluruh sarana beribadah kita itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Kemudian kita masuk di tentang udhiyah, ya. Kenapa kok tadi saya pakainya udhiyah, Bu? Ya, sedikit memakai kurbannya. Ada perbedaan antara udhiyah dengan kurban sebenarnya. Udhiyah itu sifatnya khusus, kalau kurban niku umum. Ya. Kurban itu dari kata qorib, qoroba. Ya. Dalilnya idh qoroba kurbanan, dulu ada 2 anaknya Nabi Adam yang berselisih, kemudian Allah memerintahkan keduanya untuk berkurban, ya. Tidak harus dengan hewan, karena salah satu di antara mereka juga menggunakan hasil panennya. Nah, berarti niku sifatnya umum, tidak terikat waktu, tidak terikat bentuk yang dikeluarkan. Nah, tetapi kalau udhiyah niku khusus. Nah, khusus karena hanya hewan tertentu yang bisa digunakan. Nah, kemudian waktunya juga tertentu. Hewannya apa? Hewan bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Ya. Hewan ternaknya domba, kambing,
sapi dan unta. Para ulama ada yang memasukkan kerbau juga bisa dimasukkan di dalam hewan udhiyah. Nah, karena waktunya juga tertentu maka disebut udhiyah. Nah, makanya kapan waktunya? Waktunya ya tentu dilakukan setelah sholat Id. Nah, kalau dilakukan sebelum sholat Id, ya itu tidak disebut udhiyah. Karena mungkin korbannya temeriki kok korban udhiyahnya di sini banyak, okay. Mungkin satu masjid itu ya sapinya sekawan doso no pripun lah, banyak lah. Wah, nek hari itu nanti kita nggak kecongga, harus dibelah saat durunge subuh wae kok ganti perakat simbok-simbok apa gimana. Nah, itu tidak menjadi udhiyah nanti akhirnya. Makanya kata udhiyah itu lebih dekat dengan kebenaran. Ya, maksudnya kurban bukan salah, tetapi Idul Adha itu kan namanya kan adha, menyembelih. Udhiyah, kemudian waktunya juga duha. Nah, itu makanya namanya udhiyah. Jelas sampai di sini tentang waktu dari tentang nama atau waktu udhiyah, ya. Kemudian hukumnya jemaah sekalian. Hukumnya satu imam madhab mewajibkan, ya, hukumnya bisa wajib. Apa dalilnya wajib? Ya. Barang siapa yang memiliki kelonggaran man wajada sa'atan walam yudahi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan, kelonggaran, dan dia tidak mengeluarkan udhiyah, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Sholli di sini para ulama tafsir sholatnya itu maksudnya sholat Id. Berarti sholat Id itu berarti tadi kan benar toh, dilaksanakannya setelah sholat Id, penyembelihannya atau penahrannya udhiyah itu setelah sholat Id. Nah, kapan menjadi wajib? Kalau dia bernazar. Nanti turunannya juga, pembagiannya nanti juga berbeda jemaah sekalian. Misalnya bernazar, saya sakit, kemudian nanti kalau saya sembuh saya akan berkurban atau saya akan berudhiyah, ya. Nah, itu menjadi wajib bagi dia, tidak lagi sunnah. Sunnahnya di sini juga sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Karena banyak pemahaman yang terjadi di sekitaran kita niku bahwasanya berudhiyah itu amalan yang dilakukan sekali seumur hidup. Padahal Allah sudah membagi-bagi, ada amalan harian seperti sholat 5 waktu, ya, ada amalan bulanan atau mingguan seperti sholat Jumat, bulanan seperti puasa Ayyamul Bid, ya. Juga tahunan seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya. Kemudian seperti Ramadan yang tahunan, ya. Ada ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup itu juga ada. Ibadah apa, Pak? Haji setiap tahun boleh nama mboten? Boleh, ya. Sekali seumur hidup. Ya, khitan majeng ping pinten? Ya, sunat itu mau berapa kali kita, ya? Sekali aja seumur hidup, ya. Itu kan termasuk ibadah juga, ya. Makanya jangan sampai keliru. Lah, kenapa kok ada yang gini, Pak? Nanti kan saya pernah dapati tahun niki saya yang berudhiyah. Kemudian tahun besok istri saya, anak saya tahun depannya lagi, anak saya lagi tahun depannya lagi. Ya udah, tahun kelima udah enggak mengeluarkan hewan udhiyah lagi. Nah, itu keliru, ya. Karena sholat idnya kan masih tiap tahun ada toh.
Nah, berarti udhiyah itu setiap tahun atau ibadah yang dilakukan setiap tahun, ya, tidak sekali seumur hidupnya. Tadi wajib karena dia bernazar atau dia melaksanakan wasiat. Ya. Mungkin bapak kita atau ibu kita berwasiat sebelum meninggalnya, saya mewasiatkan harta saya ini nanti kamu belikan hewan udhiyah. Nah, ini wajib dilaksanakan. Hukumnya menjadi wajib. Tentu kalau kita mengambil pendapat Imam Hanafi yang mewajibkan udhiyah, ya, pahalanya lebih dari yang sekedar sunnah muakkad. Tetapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau meninggalkan mendapatkan dosa. Ya. Jadi pribadi saya juga lebih dekat kepada sunnah muakkad, ya, sunnah yang ditekankan, ya. Toh itu 1 tahun kita juga insya Allah bisa mengusahakannya. Nanti bisa ada rencana-rencana untuk berudhiyah. Ya. Kemudian itu termasuk dari sunnah yang kifayah. Kifayah itu misal dilakukan 1 orang, gugurlah sunnah yang lain, dia tidak punya kebebanan. Ya. Makanya 1 kepala keluarga itu cukup 1 hewan udhiyah. Ya. Dia keluarkan 1 sudah cukup. Ya, tidak harus istrinya juga keluar, anak-anaknya juga keluar. Kalau bisa seperti itu ya lebih baik, lebih top. Nah, monggo kalau punya kelonggaran itu lebih baik. Ya, tetapi 1 keluarga itu cukup mengeluarkan 1 hewan udhiyah tidak masalah. Ya. Cuman, nah, hitungan keluarga ini seperti apa? Para ulama menjelaskan batasan 1 keluarga itu bukan 1 kakak, Pak. Ya. Tetapi 1 nafkah dan 1 ahli bait. Ya. Misalnya putranipun jenengan sampun berkeluarga sendiri, tetapi jenengan masih memberi nafkah kepadanya, ya. Berarti cukup itu, dan tinggal 1 rumah dengan dengan jenengan, ya, berarti jenengan keluar 1 hewan udhiyah pun itu sudah untuk satu keluarga itu, ya. Tidak harus satu kakak ngoten mboten, ya. Jadi para ahli jumhur ulama, ya, itu atau kebanyakan ulama, ya, memilih seperti itu, ya. Bisa satu hewan kurban itu untuk, atau 1 hewan udhiyah untuk 1 keluarga. Karena Rasulullah pun juga berudhiyah seperti itu. Nah, yang membedakan kalau istri ini kan, kalau istrinya jenengan lebih dari 1, ya kan, misal istrinya 3 kan berarti kan rumahnya kan 3, ya. Nah, itu 1 rumah, meskipun 1 nafkah, tetapi itu 1 rumah, yaitu keluar sendiri. Kalau mampu keluar sendiri silakan, ya. Karena Rasulullah pun juga mengudhiyai istri-istri beliau, ya, seperti itu misalnya. Tapi tembriki insya Allah 1 semua, Pak. Ya, itu kan itulah bedanya kurban dengan poligami itu seperti apa, ya. Kalau kurban itu banyak yang mampu. Kurban itu sebenarnya banyak yang mampu, tapi sedikit yang mau, ya. Kalau nambah istri banyak yang mau tapi sedikit yang mampu. Nah. Ya, saya lanjutkan lagi, nggih. Kemudian tentang masih tentang hewan udhiyah, ya, menurut hitungan tadi, hitungan per rumah atau per nafkah tadi, nggih. Kalau dia belum berkeluarga, masih lajang,
Kapan dia punya kewajiban mengeluarkan hewan udhiyah? Kalau dia punya harta 1 nisab. 1 nisab niku pinten, Pak? 1 nisab itu 85 gram emas. Ya tinggal hitung aja 1 gram emas niku pinten. Dikali 85. Kalau punya simpanan seperti itu dia harus keluar hewan udhiyah meskipun masih lajang. Ya. Hitungannya seperti itu ya. Dia keluarin uang untuk itu ya. Tapi insya Allah bisa kok karena ukurannya itu ukuran kemakmuran, kalau saya boleh bilang itu ukuran kemakmuran hewan tentang korban ini itu satu menurut ulama tadi kan satu rumah keluar satu hewan korban. Berarti kalau mau data berapa jumlah hewan korban atau hewan udhiyah di Tenpunten Gesian niki, ya hitung aja berarti sejumlah kakak atau sejumlah rumah kaum muslimin di tempat itu. Ya, insya Allah kalau semuanya sudah berpahaman bisa mengeluarkan hewan udhiyah itu makmur ya, keluar hewan udhiyah semuanya. Ya. Begitulah caranya. Apalagi sekarang ada arisan udhiyah, Pak. Nanti kita bahas gimana arisan udhiyah yang benar ya, karena banyak praktek yang keliru ya. Biasanya udhiyah niku sering kali nanti dengan kalau mau deket-deket di hari udhiyah itu ada share-sharean yang sedikit menyinggung ya. Menyinggung biasanya yang merokok setiap hari bisa kok, atau mosok keluar hewan udhiyah ndak bisa. Nah, ya bagi yang masih merokok nek mau niatan udhiyah rokoknya disudo sing murah mawon. Rokok pinten, Mbak? Mboten ngerokok jenengan. Kalau rokok 25.000 ya rokok sing nyewunan, mboten enten nggih nyewunan. Teng we. Silakan ya. Wong ini ibadah, monggo kita usahakan ya, kita usahakan. Kemudian syarat dari hewan udhiyah. Syarat hewan udhiyah, okay. Menurut umur kalau domba itu biri-biri ya. Domba itu gembel, itu 6 bulan. Ya. Ada korban minimalis nanti. Kalau mau latihan 6 bulan situ sudah masuk, 6 bulan masuk ke 7 bulan. Umurnya sudah sah. Kalau kambing ya ada yang mengatakan 1 tahun ya, atau 2 tahun ya. 1 tahun menuju ke 2 atau 2 tahun menuju ke 3. Kalau sapi 2 tahun genap 2 tahun menuju ke 3 ya. Kemudian kalau unta itu 5 tahun menuju ke 6. Nek mriki mboten enten unta nggih, Pak. Ya berarti nggih cukup tadilah domba, kambing dan juga sapi ya. Lah kok ada korban minimalis tadi pripun? Ya, korban minimalis itu syarat tentang tadi kan syarat tentang umur nggih. Nah, apakah berudhiyah itu harus dengan jantan? Ya, tidak harus dengan jantan karena salah seorang sahabat pernah berudhiyah dengan betina juga. Tapi kalau nanti mau niki bicara tentang sahnya dulu, belum sempurnanya. Bicara tentang sahnya, apakah dengan betina boleh? Boleh. Ya. Umur 6 bulan, domba gembel 6 sasi, wedok murah mboten niku, Pak? Murah banget nggih. Ya. Berapa niku? Ya pada nggih. Enggak nyampe nggih. 6 bulan ya. Kambing muda. Ya apalagi betina itu lebih murah. Nah, silakan. Monggo itu sudah masuk syarat sah dari berkorban. Nanti ada peraturan sembelih, peraturan kurban dan peraturan pentasyarufan ya atau pembagian. Nah, kita masuk di tentang kurbannya dulu atau tentang udhiyahnya dulu. Ya, setelah umurnya kita lihat udah masuk, sekarang syarat sah fisik dari kurban itu, fisik dari hewan udhiyah itu
Tentu tidak boleh buta, salah satu atau keduanya. Ya. Rasulullah tidak menerima, Allah tidak menerima itu. Ya, tidak sah, tidak buta. Ya, ukuran buta ya jelas-jelas dia tidak bisa melihat. Ya, atau matanya juling aja, satu aja nggak boleh, apalagi dua. Kemudian sakit, ya jelas-jelas kelihatan sakitnya, ya kayak sekarang kan nembe marak PMK itu, ya kita teliti Pak, ya jangan sampai kita nanti tidak sah udhiyah kita, apakah dia benar-benar sakit. Nah, sakit di sini itu para ulama memberi batasan sakit yang membuat hewan udhiyah itu ya kurus kering. Nah, makanya nanti hewan kurus kering juga tidak boleh, tidak sah. Hewan pincang juga tidak boleh. Ya. Ukuran pincang pripun? Ukuran pincang niku nek diplayokke karo kancane niku mesti carry. Nah, itu berarti pincang. Ya, pincang betul, gitu loh. Intinya adalah fikih itu memberikan batasan seperti ini. Hewan itu cacatnya mengurangi kuantitas daging atau kuantitas dari hewan kurban tersebut, ya. Jadi nanti bisul itu bisa masuk mengurangi keabsahan dari hewan udhiyah, Pak. Ya. Kan kulit niku kan dibagi toh. Gitu. Lah, bisul kan di kulit. Ya. Makanya kita betul-betul cari hewan yang sehat, kemudian sempurna, ya. Atau nanti mungkin kupingnya juga utuh, tidak terpotong, ya. Kalau tanduk sih tidak masalah karena tanduk tidak dimasukkan, gitu. Tanduknya patah, ya. Patah bukan dipatahkan, tapi patah mungkin karena apa, ya. Monggo, itu tidak masuk, ya. Kemudian itu syarat sahnya, syarat sempurnanya ya tadi tidak terpotong tanduknya tadi, ya. Sempurnanya kemudian hewannya, apa harus hewan bertanduk, ya. Rasulullah itu menyembelih amlahaini kabsyaini, ya, dua kambing putih bertanduk, ya. Makanya kalau mau sempurna ya tanduknya utuh gitu. Tapi kalau menurut sahnya ya tadi tidak sakit, tidak cacat, tidak juling, tidak pincang, ya. Nah, makanya nanti kita hati-hati, biasanya kalau sudah masuk di tanggal 1 Dzulhijjah itu kita kan biasanya harusnya sudah dapat hewan udhiyah. Kalau sudah dapat hewan udhiyah dari sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka shahibul kurban atau mudhahi itu tidak mengurangi kukunya, tidak mengurangi rambut atau bulu di tubuhnya, bulu apapun, ya. Kemudian kulit, ya. Loh kok kulit? Jenengan pangapunten jamaah sekalian, kan mungkin kita itu kan ya bekerja di tempat yang membutuhkan fisik, ya, entah di proyek atau di sawah. Nah, kemudian kita jadi shahibul kurban, si sukune niku kapalan, terus kelintei. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu. Makanya hati-hati ketika sudah dapat hewan kurban atau hewan udhiyah, maka kita ora usil. Apalagi lah kalau rambut saya itu rontok gimana, ya dijaga supaya tidak rontok. Kalau rontokannya itu memang karena penyakit, ya sudahlah, itu Allah memaklumi. Tetapi karena kalau aku nek kumisnya dawa ki engko risi terus orang ganteng, nah dipotong sedikit itu juga jangan, karena Allah akan menghitung, ya, setiap bulu dari hewan yang kita keluarkan. Makanya kita memanjangkan kuku kita, bulu kita, itu nanti semuanya biar terhitung sebagai pahala, ya, sebagai kesempurnaan udhiyah kita. Nah, itu
tentang hewan udhiyah, masalah masalah dari sempurnanya hewan udhiyah tadi ya. Baik, selanjutnya penyembelihan. Penyembelihan tentu di situ nanti adab-adab yang berbicara. Penyembelihan itu ya, satu, siapa yang menyembelih? Orang muslim ya. Syaratnya muslim dulu. Nah, muslim niku, batasan muslim itu kenapa? Sholatnya ya. Kalau dia muslim tidak sholat, cari yang sholat ya. Cari yang sholat, terutama yang menjaga betul sholat 5 waktunya ya. Kemudian dia berakal dan mumayyiz ya. Berakal jelas, mumayyiz itu berarti dia sudah dewasa, bukan anak kecil ya, atau bukan yang belum balik ya. Aku pengen. Nah, kemudian dia tentunya juga kalau sudah dipilih jagalnya atau yang menyembelih seperti itu ya, lebih baik itu kan yang menyembelih itu sohibul kurbannya sendiri. Nah, kalau mewakilkan kepada jagal ya jagal yang seperti itu tadi. Nah, bolehkah nanti yang menyembelih itu adalah ahli kitab? Ada yang mengatakan ahli kitab dulu sama sekarang itu beda. Enggak, Pak. Ahli kitab dulu sama sekarang ya sama aja. Sama aja gimana? Sama-sama kafir ya. Ahli kitab dulu itu sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli kitab sekarang apalagi ya. Itu sesembelihan mereka halal bagi kita. Nah, tetapi tentunya kita juga tidak mengambil dari untuk kurban, kita tidak mengambil itu ya, karena masih banyak orang muslim yang menjaga sholatnya. Kemudian disembelih dengan mengucap bismillah, Allahu akbar, hadza minni, hadza anni wa an ahli. Nah, ini dariku dan juga dari keluargaku ya Allah ya. Kalau diwakilkan ya berarti dia juga yang harus mengucap. Jadi yang doa itu yang nyembelih, Pak. Bukan, karena saya pernah melihat prakteknya itu ada jagal ya. Kemudian yang doa itu di sampingnya pak kaumnya. Jadi doanya ini berdoa ya. Kemudian saya lihat itu kok ketok ora umi. Nah, itu tidak boleh. Yang menyembelih yang berdoa ya yang megang pisau yang mengalirkan darahnya. Nah, lah aku rasa ndonga padahal pengen boleh yo sinau no. Nah, masuk ndonga bismillah ndak bisa ya. Apakah perlu ditambah dengan sholawat? Tidak. Karena sesembelihan itu hanya untuk kepada Khalik bukan makhluk ya. Itu tidak perlu dengan sholawat karena ditakutkan ada pengagungan Nabi Muhammad, meskipun beliau nabi, beliau makhluk. Nah, tidak perlu ada sholawat. Kalau ada sholawat tidak masalah sebagai sholawat itu kan doa kepada Nabi, tidak apa-apa. Tetapi kalau mau berhati-hati dan sempurna cukup bismillahi Allahu akbar, hadza anni wa an ahli. Kalau disuruh untuk menyembelihkan ya siapa tadi. Apalagi kalau urunan Pak. Sapi kan 7 ya. Disebutkan an sinten Suparjo, Suyono sampai sinten disebutkan wa an ahlihim dan keluarga mereka, baru kemudian disembelih ya. Kemudian Rasulullah menyembelih itu memberikan batasan jalur nafas dan jalur makan yang harus terpotong wajib. Kemudian 2 urat leher di sini ya, untuk mempercepat kematian. Karena sebaik-baik sesembelihan adalah yang setajam-tajam pisau, secepat-cepat sesembelihan, supaya hewan udhiyah itu tidak merasakan sakit ya. Jadi cepat ya. Kemudian ini yang banyak beredar kurang adab ya. Rasulullah mewanti-wanti. Rasulullah itu mengedepankan adab dan akhlak beliau meskipun kepada hewan ya, sampai hewan udhiyah itu dipenake matine gitu loh. Kalau
Dzabah itu berarti hewan yang dijatuhkan tidak dengan cara berdiri, itu menyembelihnya ujung leher. Nah, kalau hewan yang berdiri alias unta itu kan nahar namanya, itu pangkal lehernya yang disembelih ya. Berarti kan ujung leher kan kalau sini ya ilmunya tuh telinga ya Pak ya, belakang telinga itu mempercepat kematiannya. Kemudian tentunya tidak hewan usia itu juga punya naluri kehewanan ya Pak ya. Itu tidak boleh memperlihatkan senjata atau memperlihatkan teman sembelihannya itu di hadapannya, itu termasuk dari adab juga. Kemudian menghadap ke kiblat tentunya ya. Kalau menghadap ke kiblat pasti sudah pasti itu bagian kiri dari hewan tersebut yang menempel ke tanah. Nah, dan dihadapkan ke kiblat tadi. Itu tentang tata cara penyembelihan. Kalau itu teknis, jenengan tentunya sudah belajar banyak ya, bertahun-tahun. Pokoknya secepat-cepat sesembelihan dan setajam-tajam pisau. Okay. Jangan sampai nggak nyaman Pak hewan udhiah, apalagi kalau sapi. Okay. Sapi niku keluar dari kandangnya pun gelisah ya. Makanya disunahkan untuk bertakbir, ada zikirnya. Dincocot wong pirang-pirang ngoten niku. Nah, itu tidak beradab ya, tidak beradab sama sekali. Adab yang baik itu tentang sembelihan ya. Kemudian tentang pentasarufan. Ya, ini yang bagian yang banyak ditanyakan, dan kemudian itu tentang pembagian daging nggih. Nah, pembagian daging dan kepanitiaan tentunya ya. Pembagian daging itu kita sudah jelas ya. Daging itu ada yang dimakan untuk dirinya sendiri, ada yang dihadiahkan, dan ada yang disedekahkan untuk fuqara dan masakin. Ukuran fakir miskin itu napa toh? Ya. Ukuran kalau miskin itu dia tidak punya pekerjaan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau fakir, jangankan yang pokok, ya dia itu masih kurang-kurang. Misalnya dia punya tanggungan 10, dia nggak bisa sama sekali atau cuma bisa menanggung 2. Kalau miskin dia punya 10, tanggungan 10 dia masih bisa menanggung 4. Nah, itu ukuran fakir miskin. Bagi pengkorban atau mudhahi ya, lebih sedikit mengambil tidak masalah, lebih baik. Tidak harus sepertiga. Seperti itu enggak. Lebih sedikit lebih baik ya. Berhati-hatinya ya. Atau kalau dia tidak ngambil juga tidak masalah, tapi jangan tidak makan. Mosok terus dahar hewan kurbannya, karena hewan udhiyah itu mengambil barokahnya, terutamanya hati, karena Rasulullah itu kan ketika Id itu kan puasa terlebih dahulu gitu. Kemudian apa bagian dari sesembelihan yang paling cepat dimasak? Hatinya. Ya, Rasulullah itu memakan hati hewan kambingnya terlebih dahulu. Jadi untuk berbuka itu dimakan ya, seperti itu. Nah, jangan sampai enggak makan, Pak. Monggo, silahkan. Lah, kemudian tentang pentasarufan tadi, hadiah. Ya, hadiah itu tidak harus kepada tidak harus kepada yang tidak mampu. Hadiah itu boleh kenalan, boleh yang mampu. Misalnya orang kaya kok kasih hadiah, ya boleh-boleh saja, wong itu hadiah kok ya. Cuman nanti ya saya ingatkan lagi, tadi kan ada kurban wajib karena dia bernazar, karena itu wasiat ya. Kalau nazar dan wasiat tidak boleh diambil sedikit pun, semuanya harus disedekahkan ya. Karena itu nazar dan wasiat dia keluarkan semuanya ya, disedekahkan semuanya. Nah, makanya
bagi para panitia nanti tanya dulu iki hewan yang kamu bawa ke sini ini apa niatanmu. Nah, saya berkurban atau bernadar atau berwasiat apa jojo malah akikoh. Nah, nanti ada pembahasan ya Pak ya, kalau boleh enggak saya ini belum diakikoi tapi berkurban. Assalamualaikum mboten Pak. Lebih dulu mana? Dulu orang tua saya tidak ngakikoi saya. Ya, tapi kemudian saya tahun ini harus berkurban. Gimana ya? Ya tentu yang lebih dekat dengan hari itu ya berkurban, ya kita berkurban dulu ya. Karena akikah itu sebenarnya kewajibannya siapa? Orang tua. Sampai kapan? Sampai nifasnya habis ya. Ada tangguh sampai nifasnya habis. Ya kalau mau di akikah sendiri nggih monggo. Tapi apa boleh menggabungkan seperti itu? Sebagian ulama membolehkan ya, sebagian ulama membolehkan akikah dengan udhiyah, karena apa yang ada di akikah syaratnya dengan udhiyah itu sama ya. Kesyaratannya juga sama. Nah, kemudian balik lagi ke pembagian tadi ya, sekali lagi saya ingatkan ya, panjenengan teman-teman pasti tentu sebagian besar sebagai panitia dan sebagai panitia juga sebagai mudhohi. Panitia itu saya garis bawahi dulu di depan nggih. Panitia niku legan golek momongan, Pak. Nggih. Panitia zakat fitrah ya, zakat fitrah dan udhiyah itu legan golek momongan. Artinya dia itu hanya diberi amanah perwakilan, tidak boleh kemudian memonopoli banyak hal di situ. Nah, makanya nanti hati-hati. Misalnya sudah diberi amanah ini kambing saya atau sapi saya, nah ternyata panitia teledor, ya, begitu menurunkan dari kendaraan pincang kakinya, wah lah dadi piye kuwi ya, panitia ganti. Nah, pura napa mboten ngoten niku. Makanya harus berhati-hati dan berilmu supaya tidak mengurangi keabsahan dari udhiyah itu sendiri ya. Kalau pembagian hewan udhiyah ini kita sudah jelas nggih. Nanti biasanya ada hal-hal yang agak sedikit mengusik kita atau menjadi pertanyaan kita, itu biasanya tentang kulit. Karena dulu di zaman Rasulullah kulit itu enggak dimakan, Pak. Nggih. Kulit niku damel napa? Nggih, kalau enggak dipakai untuk baju, ya untuk tempat air atau untuk apalah tempat aksesoris beliau-beliau dulu ya. Kalau khususnya di Indonesia kan nopo-nopo diagem nggih, semuanya ditasarufkan ya. Nyembelih pitik sing mboten katunan gur telek karo wulu tok. Nggih, kabeh saka sirah ngantek ceker payu nggih, jeruan ya masuk. Nah, apalagi hewan udhiyah itu semuanya ditasarufkan. Cuman kulit ini kan biasanya kalau bisa dibagikan ya monggo, itu lebih baik. Tapi kan ada bagian dihadiahkan. Nah, catatan hadiah itu kalau sudah diwakilkan kepada panitia, sekali lagi panitia itu wakil dari mudhohi. Jauh hari sebelumnya panitia harus sudah punya daftar nanti siapa yang mau dikasih ya, bagian kulit niki. Ya. Mboten kemudian wis pokoke manut karo panitia engko bar dibelah nembe dikeke. Ndak. Nanti harus ada akad dulu di depan. Nah. Pak, misalnya ada 10 orang fakir atau miskin di tempat kita panggil, kemudian kita tanyai, kita beritahu insya Allah nanti jatah kulit tahun ini nggih, itu jatuh kepada jenengan. Nah, jenengan kami beri kulit. Nah, kalau mau mboten repot
kami bisa jualkan. Oh nggih, mboten napa-napa. Nah, berarti sudah ada akad panitia boleh menjualkan. Nah, kemudian, aku rasa setuju, aku nggak mau. Ya wes, coret namanya. Nah, tidak perlu bingung-bingung. Coret namanya dia nggak dapat. Nah, makanya jangan sampai kulit itu dikumpulkan terus di apa Pak? Diberikan ke masjid atau ke TPA. Nah, itu tidak tepat, ya. Karena pentasarufan pentasarufan hewan kurban itu kan tidak boleh dijual, harus semuanya dimakan atau dihadiahkan, disedekahkan, ya. Itu lebih kepada menyasar kepada orang-orang langsung, ya, tidak instansi, ya, atau pesantren atau TPA. Itu kan sudah ada TPA, ya sudah ada uang tersendirilah. Masjid juga seperti itu. Nah, tentunya dengan kepanitiaan ini, ya, mudhohi itu kalau misalnya dia berkurban dengan harga 3 juta, ya, sapi 21 juta diusung oleh 7 orang, ya, panitia ini sekali lagi hanya wakil, minta dong uang kepada siapa? Mudhohi, karena tidak boleh diupah, ya. Saya mau beleh, ya, tapi nanti sikile nggo aku. Kalau sudah nembung di awal seperti ini, itu namanya dia mensyaratkan upah. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak boleh dikeluarkan sebagai upah. Nah, mboten saged Pak, kalau mau nggih nanti kami bayar. Bayarnya pakai uang apa? Nah, pakai uang dari yang berkorban itu tadi, ya. Apa tidak boleh pakai uang masjid, karena kita kan nyembelihnya bareng-bareng. Nah, kemudian nanti kita beli bumbu, beli beras pakai infak masjid. Itu juga tidak boleh, karena infak masjid itu yang berinfak bisa jadi orang yang fakir juga berinfak di situ, orang yang tidak berkorban juga infak di situ. Nah, terus uang dari mana? Sekali lagi uang dari mudhohi atau sohibul kurban. Nah, minta. Nah, kalau tidak bisa nggih, monggo, nah, tidak perlu memaksakan, gitu. Intinya lah nanti saya misal kejadian panitia itu biasanya pun diparingi daging. Nah, selain dari jatah daging resmi yang keluar, itu panitia ada tersendiri, ya. Sebaiknya seperti itu atau tidak? Kalau saya ditanya sebaiknya, ya nggak usah, ya. Kalau boleh atau tidak, ya boleh, ya mungkin ditambah berapa on, tapi ini bukan upah, ya, Pak. Kalau upah itu disyaratkan di depan. Ini hadiah masuknya, nanti wah karena terus yang ngasih siapa? Yang ngasih ya sohibul kurban, bukan panitianya sendiri. Nah, iki bagian sohibul kurban 2/3. Nah, 2/3-nya engko disisake sik nggo panitiane. Nah, itu tidak boleh kayak gitu. Itu namanya emang upah juga. Nah, biasanya lah, terus kalau makan-makan gimana? Nah, makan-makan itu tentu sekali lagi harus ada akad. Ya, makan-makan ini pakai dagingnya siapa? Nah, kemudian yang makan-makan juga siapa? Apakah yang makan-makan itu hanya panitianya saja? Nah, atau seluruhnya? Ya, yang tidak berkorban ya makan, kemudian yang sohibul kurban juga makan di situ. Nah, kalau yang seperti itu boleh. Toh itu juga tidak bisa disebut upah. Kenapa? Karena nopo enten Pak tiang nyambut damel saking enjang ngantos biasanya selesai hampir asar nggih. Nah, meh sedina kerja dikei upah sepiring sego kalih. Kan juga nggak ada kok ya nek enten nggih tega men. Makanya bukan sebagai upah, makanya itu hanya tapi harus jelas ini tadi ngambil dari dagingnya siapa. Nah, kalau
saya ngambil dari tentunya dari bagian sohibul kurban, meminta kerelaannya, toh juga tidak banyak kok. Nah itu boleh, monggo silahkan untuk mentasarufannya. Ya kurang lebih seperti itu Bapak jamaah sekalian. Ya, nanti mungkin kita lebih lebih di tanya jawabnya saja karena fikih itu luas, dan tentu ada dasarnya masing-masing, tetapi ada pakem-pakem yang harus kita pegang tentang tadi memilih hewan udhiyah, kemudian tata cara penyembelihan dan juga pentasyarufan atau pembagian daging kurban. Intinya semua dari kalau pentasyarufan itu semuanya harus keluar, ya, keluar dari kepada yang berhak. Nanti juga ada kejadian Pak, kayak dulu misalnya ada bencana, nah, terus kita tasarrufan kemana, apakah dana udhiyah kurban apa dinggo membantu bencana. Dulu kan kita pernah kejadian ngoten niku nggih, pas waktu gempa di Donggala NTB, ya, itu juga pas waktu Dzulhijjah juga. Nah, mana yang lebih afdol, masalahnya lebih baik mana, apakah untuk berkorban atau berudhiyah atau untuk membantu korban bencana, ya. Kalau membantu korban bencana itu sama-sama berkorban, tetapi nanti wujudnya jadi bahan bangunan, bahan makanan. Tapi kalau uang untuk berudhiyah ya jadi hewan kurban. Nah, Rasulullah dulu juga pernah mengalami seperti itu. Jadi Rasulullah itu ketika itu terjadi musim paceklik, ya, tidak lantas kemudian Rasulullah memerintahkan ayo semuanya beli gandum aja untuk mengatasi paceklik ini. Tidak seperti itu. Tetapi Rasulullah tetap harus berudhiyah, tetapi dagingnya tidak lebih dari 3 hari. Jadi tanggal 10, 11, 12 sudah habis, sudah habis atau sudah habis dibagikan. Jadi tanggal 10, 11, 12 dan tanggal 13 kan masih hari tasyrik nih, itu Nabi sudah tidak menyimpan. Nah, itu asal mula kenapa tidak boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari. Nah, itu kalau ada supaya penyebaran daging itu lebih merata. Tapi kalau kejadian hari ini nggih, satu rumah itu bisa dapat berapa Pak? 5 kilo, ada yang 6 kilo. Nah, di bakso ke ngantes tahun depan masih ada. Nah, itu kurang bagus, nanti pahala sedekahnya juga nggak dapat. Makanya ambil kesempatan ini untuk ditasarrufkan kepada yang berhak.